Banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menelan korban sebanyak 753 jiwa. Jumlah itu merupakan update berdasarkan data dashboard Pusdatin BNPB pada Rabu 3 Desember 2025 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Melihat ratusan korban jiwa akibat bencana dahsyat ini, desakan peningkatan status bencana nasional terus menguat. Namun, pemerintah masih belum menyatakan bencana yang terjadi sebagai bencana nasional. Lantas, apa alasan status bencana nasional terhadap bencana Sumatera belum dilakukan? Simak selengkapnya dalam video berikut. Sebanyak 753 jiwa dinyatakan meninggal akibat bencana banjir dan longsor dahsyat yang melanda 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain ratusan korban jiwa, bencana ini juga membuat 650 jiwa hilang dengan korban luka-luka sebanyak 2.600 jiwa. Bahkan, kerusakan besar juga menghantam ribuan rumah hingga sejumlah fasilitas umum, termasuk fasilitas pendidikan dan tempat ibadah. Hingga kini, jumlah pengungsi per Rabu 3 Desember 2025 telah mencapai 106.200 di Sumatera Barat, 538.000 di Sumatera Utara, dan 1,5 juta warga Aceh. Total korban yang terdampak bencana ini adalah 3,3 juta jiwa. Data itu masih terus diperbarui oleh BNPB secara berkala. Meski hampir menyentuh angka 1.000 korban jiwa, bencana ini belum dinyatakan sebagai bencana nasional. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkap, Presiden Prabowo Subianto memiliki pertimbangan tersendiri mengenai hal ini. Hal itu disampaikan Muzani usai ia bertemu Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 2 Desember 2025. Menurut Muzani, Prabowo sebagai kepala negara memiliki kewenangan dalam memberikan keputusan tersebut. Ya, Presiden punya pertimbangan tertentu, saya kira itu kan kewenangan Presiden. Karena keputusannya nanti harus ditetapkan dalam bentuk keputusan Presiden. Muzani mengatakan, pemerintah sudah mampu mengendalikan situasi bencana di Sumatera. Semua elemen bangsa juga disebutnya turut bekerja sama untuk menangani bencana tersebut. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menilai kondisi pasca bencana banjir dan longsor di Sumatera mulai membaik. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat ditanya mengenai kemungkinan status darurat bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera ditingkatkan menjadi darurat bencana nasional Senin 1 Desember 2025. Iya, kita monitor terus, saya kira situasi membaik ya. Jadi saya kira kondisi yang sekarang ini sudah cukup ya. Prabowo memastikan pemerintah pusat akan terus mengirim bantuan yang dibutuhkan daerah dalam upaya penanggulangan pasca bencana dan pencarian korban yang masih hilang. Untuk daerah-daerah yang masih terisolasi, ia menyatakan akan melakukan upaya pembukaan akses agar bantuan bisa disalurkan ke korban terdampak. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengungkap, alasan pemerintah belum menetapkan banjir dan longsor di Sumatera sebagai bencana nasional. Menurutnya, banjir yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih berada pada tingkat daerah provinsi. Suharyanto menilai, perdebatan soal kenaikan status darurat bencana nasional itu tak perlu diperpanjang sebab penetapan semacam itu sangat jarang terjadi di Indonesia. Penetapan bencana nasional memiliki parameter utama mulai dari kerusakan absolut, lumpuhnya pemerintah daerah, hingga hilangnya kendali layanan publik. Tetapi menurut Suharyanto, situasi bencana di Sumatera belum mencapai ambang tersebut. Ia menyebut struktur pemerintah daerah masih bisa menangani keadaan dengan bantuan pusat yang terus mengalir. Ada 3 bencana di Indonesia yang ditetapkan statusnya sebagai bencana nasional oleh pemerintah. Pertama ada bencana gempa dan tsunami Flores yang terjadi pada 12 Desember 1992. Gempa berkekuatan sekitar 7,8 magnitudo ini mengguncang wilayah Pulau Flores, NTT, dan memicu tsunami besar yang menghantam kawasan pesisir utara. Daerah terdampak parah yakni Maumere, Pulau Babi, dan wilayah pesisir Flores Timur.
Gelombang tsunami yang mencapai ketinggian lebih dari 20 meter menyebabkan lebih dari 2.000 orang meninggal dunia, puluhan ribu rumah rusak, dan infrastruktur dasar lumpuh. Status bencana nasional untuk tsunami Flores ditetapkan lewat Kepres nomor 66 tahun 1992 tentang penetapan bencana alam di Flores sebagai bencana nasional. Selanjutnya, gempa dan tsunami Aceh tahun 2004. Gempa berkekuatan 9,1 hingga 9,3 magnitudo ini menjadi bencana alam terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Gempa ini lalu memicu tsunami raksasa yang turut melanda negara-negara di kawasan Samudra Hindia. Data resmi mencatat lebih dari 170.000 orang meninggal dunia dan ratusan ribu warga kehilangan tempat tinggal. Kerusakan yang masif juga terjadi pada permukiman, jalan, pelabuhan hingga fasilitas publik. Status bencana nasional ditetapkan lewat Kepres nomor 112 tahun 2004 tentang penetapan bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami di Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara sebagai bencana nasional dan hari berkabung nasional. PBB bahkan menyatakan bahwa tsunami Aceh merupakan salah satu bencana kemanusiaan terbesar yang pernah terjadi. Yang terakhir, yakni kasus COVID-19 pertama Indonesia pada 2 Maret 2020. Kasus ini menyebar di seluruh provinsi dan jumlah kasus positif COVID-19 Indonesia mencapai 6,8 juta kasus. Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat 20 negara dengan kasus COVID-19 terbanyak di dunia. Penetapan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional diteken melalui Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional pada 13 April 2020. Banjir dan longsor dahsyat yang melanda 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menelan ratusan korban jiwa. Namun, pemerintah belum menetapkan status bencana nasional dengan dalih pemerintah masih mampu menangani situasi dengan dukungan pusat. Menurut BNPB, kriteria bencana nasional terhadap bencana Sumatera juga belum terpenuhi. Dari itu, status darurat nasional belum diputuskan dan pemerintah menilai kondisi pasca bencana mulai terkendali. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.